Ya ampun, bukannya itu Raja Minyak Powell? Kenapa dia ada di sini? Bukan cuma dia, ini orang kerajaan Dubai. Yang itu orang Ordo Salib Mawar. Yang lainnya juga orang-orang top di dunia. Kenapa mereka datang ke hotel kita? Menurutku cuma ada satu kemungkinan. Itu berarti di sini ada tokoh yang lebih hebat dari mereka. Ayah, kedua fotonya sudah aku kirim ya. Keduanya dari keluarga ternama di Kramba. Selain itu, keduanya tertarik pada putramu ini. Kamu ini ternyata agak hebat. Punya gaya ayahmu dulu. Baiklah, ayah akan bantu kamu kasih penilaian. Ayah, jadi maksud ayah... Ayah akan bantu kamu uji. Kalau bisa melewati ayah, dia berhak jadi menantu keluarga Jaya. Pak Steve, Anda ini ketua global grup Steve dan juga sebagai CEO. Kini sudah menguasai sebagian besar kekayaan di dunia dan dikenal sebagai pengusaha bisnis. Saat ini, Anda beneran ingin kembali ke Lenka? Aku sudah berjuang bertahun-tahun di luar. Anakku bahkan belum tahu. Aku sudah bangun usaha sebesar ini. Dia akan segera nikah. Aku rasa sudah waktunya kasih tahu identitasku padanya. Anggap saja kasih dia kejutan. Kami mengantar Pak Steve. Kenapa guru belum datang? Gilang ini. Aku belum bertemu anakku. Dia begitu berani menyambutku dengan gaya kayak gini. Gak ada aturan. Lumayan. Masih tahu aku suka makan apa. Ayah, apa ayah sudah dengar? Di Kramba ini kayaknya akan datang orang besar. Kalau nggak salah, dia adalah Presdir Grup Steve. Grup Steve? Ini konsorsium super yang menguasai dunia. Bahkan Pak Wali Kota secara pribadi pergi ke bandara menyambutnya. Cuma saja Pak Steve ini jarang tampil di depan umum. Orang biasa bahkan belum pernah melihatnya. Benarkah ayah? Presdir Grup Steve ini marganya Jaya. Ayah mertua juga. Kalau saja ayah mertuaku Presdir dari Grup Steve, itu lebih baik. Tunggu sebentar. Kamu ini Elena Alins? Kamu ini siapa? Aduh, aku ayah mertuamu. Aku ayah mertuamu. Dari mana pria tua miskin ini? Berani-beraninya menyentuh aku. Kamu sudah bosan hidup ya? Aduh. Nyala. Jangan asal bicara. Bintang sudah kasih tahu aku. Mertuaku setidaknya berjuang di luar negeri selama bertahun-tahun. Gimana pun, dia nggak mungkin selevel dengan pengemis sepertimu. Sana pergi. Ayah, aku akan segera nikah. Ayah sudah pulang atau belum? Nah, ayah sudah sampai di Kramba. Buat pernikahanmu, ayah secara khusus merapikan diri. Tenang saja, ayah dijamin nggak akan bikin kamu malu. Putriku, cepat lihat. Yang ini nggak buruk. Mungkinkah itu dia? Benar. Aura seperti ini, sekilas terlihat kayak pengusaha. Yang begini yang pantas jadi mertuaku. Ayah mertua. Kamu ini... Aku Elena dari keluarga Alins Kramba. Ini ayahku. Kami tahu Anda kembali hari ini. Kami datang untuk jemput Anda. Kalian pasti salah orang. Aku sama sekali bukan ayah mertua kalian. Aku nggak mungkin salah. Anda bermarga Jaya. Gimana kamu tahu? Jadi kepulangan Anda kali ini apa untuk pernikahan putramu? Iya. Sudah kubilang gak mungkin salah, ayah. Aku ini adalah menantu Anda. Ini 2 miliar. Ini ambillah hadiah pertemuan, ya. 2 miliar? Meski nggak tahu apa yang terjadi, kayaknya mereka mengira aku orang lain. Keluarga Alins ini terkenal di Kramba. Dengan mudah kasih 2 miliar. Kalau aku bisa andalkan kesempatan ini, berteman dengan mereka, ini sebuah keuntungan. Hah? Kamu ini... Rehan? Oh, bukannya ini teman sekelasku, Steve Jaya. Dulu kamu mahasiswa yang sangat pintar, sangat berwibawa. Begitu banyak dosen dan mahasiswa menyukaimu. Kamu sekarang
Kenapa bisa jadi kayak begini? Rehan, saat kita di kampus nggak akur memang nggak benar. Nggak disangka, lebih dari 10 tahun berlalu kita masih bisa bertemu. Jangan coba menipuku. Huh, lihatlah apa yang kamu pakai sekarang. Apa ini? Jangan-jangan kamu jadi pengemis. Menjauh sana. Besan, kamu benar. Pria tua ini baru saja ingin menyamar sebagai kamu. Untung kami menyadarinya. Ayo, kami antar kamu pulang. Ada hal kayak gini. Dengar baik-baik, Steve. Kamu berani menyamar jadi aku? Aku beneran sudah jaga reputasimu. Aku menyamar jadi kamu. Memangnya enggak? Kalau nggak punya kemampuan nggak apa-apa, tapi masih nggak tahu malu. Kedepannya, aku nggak mau melihatmu lagi. Ayo pergi. Bintang, ini calon menantu yang kamu tunjukkan padaku. Orang macam apa ini? Elena Alins ini nggak boleh diterima. Gawat Bulista, Elena dan yang lainnya sudah bawa orang itu pergi. Kita harus gimana? Sudah kayak gini, cuma bisa dibilang aku dan Bintang gak berjodoh. Bukannya itu putri dari keluarga Karu yang bernama Lista. Dia juga kandidat untuk anakku. Cuma nggak tahu gimana karakternya. Harus cari kesempatan. Uji dia baik-baik. Aku sudah punya rencana. Ayo pergi. Dua nona cantik, tolonglah. Aku belum makan selama 3 hari. Tolong beri aku sedikit uang, berikan sedikit. Dari mana datangnya pengemis busuk ini? Kotor banget, cepat pergi. Jangan. Aku nggak akan ambil gratis. Kalau kalian kasih uang, aku akan perkenalkan suami pada kalian. Setuju nggak? Kamu bicara omong kosong. Kamu saja nggak mampu makan. Apa yang kamu perkenalkan jangan-jangan pengemis. Cepat pergi sana. Menurutku dia cukup kasihan. Beri saja sedikit uang. Tapi Bulista, ini demi Bulista ya. Terimalah. Cukup kan? Cukup. Ternyata Lista ini nggak buruk. Seenggaknya berhati baik. Jauh lebih baik dari Elena. Ujian pertama, lolos. Paman, awas! Paman, tadi dokter baru saja periksa. Berbagai indikator tubuhmu nggak ada masalah. Paman istirahat dulu. Biaya medisnya biar kami yang tanggung. Nah, kita baru saja bertemu. Kenapa kamu sangat baik padaku? Aku juga nggak tahu. Aku cuma tahu Paman sedang kesulitan sekarang. Kami akan bantu sebisa mungkin. Tapi lain kali saat menyeberang, pastikan Paman berhati-hati. Gadis ini nggak buruk. Cukup punya rasa tanggung jawab. Ujian kedua, lolos. Ayah? Kenapa ayah kesini? Dasar anak durhaka, masih berani bertanya. Tanyalah dirimu sendiri, apa yang sudah kamu lakukan? Bulista, kamu nggak apa-apa? Ayah, sebenarnya aku salah apa? Sudah ayah bilang padamu, jangan menentang keluarga Alins. Kamu malah menentangnya, merebut pria dari Nona Elena. Grup Alins sudah mulai menyerang. Di pasar mereka tekan kita habis-habisan. Margin laba perusahaan kita turun 40%. Nilai pasar menguap 50%. Kalau ini terus berlanjut, kita pasti akan segera tamat. Lista nggak ada yang sayang. Lista nggak ada yang sayang. Lista nggak ada yang sayang. Kalian nggak boleh mengganggunya. Tapi aku tulus pada Bintang. Tulus? Tulus itu omong kosong. Keluarga Alins dan grup Jaya masuk 5 besar keluarga elit. Nona Elena dan Bintang itu baru sepadan. Kamu cepatlah pergi ke keluarga Alins. Minta maaf pada mereka. Kalau mereka nggak memaafkanmu, jangan kembali. Aku nggak mau pergi. Apa yang kalian tunggu?
Bawa Nona pergi cepat. Putrimu nggak mau pergi. Kenapa kamu memaksanya? Kamu itu siapa? Paman ini cuma pekerja biasa. Masalah ini nggak ada hubungannya dengan dia. Hah? Oh ya? Orang miskin begini berani ikut campur urusan keluarga Karu. Kamu sudah bosan hidup ya? Sudah aku bilang, paman ini nggak bersalah. Jangan persulit dia. Paman, ini masalah keluargaku. Aku bisa urus sendiri. Bawa paman istirahat ya. Bagus, bagus. Hormati yang lebih tua dan punya rasa keadilan. Ujian ketiga lulus. Dia sudah memenuhi syarat untuk jadi menantuku. Sejujurnya, anak ini, aku cukup menyukainya. Jadi urusan hari ini, aku pasti akan ikut campur. Paman, Anda bicara apa? Enggak. Salah paham. Maksudku, karakter putrimu ini sangat baik. Aku punya anak laki-laki. Kalau aku bisa bantu kalian selesaikan masalah ini, gimana kalau nikah sama anakku? Gimana kalau nikah sama anakku? Biar gimana pun juga keluarga Karu, di antara elit Keramba, masih punya posisi. Kamu itu cuma orang miskin. Anakmu bisa jadi apa? Masih berani mengincar putriku. Memang gak sepadan. Seenggaknya kamu tahu diri. Kami masih ada urusan. Aku gak mau meladenimu. Hei Lista, ayo ikut ayah pergi. Aku rasa kalian salah paham. Maksudku, kalian yang gak sepadan. Tapi, karena Nona Lista orangnya baik, aku bersedia menjalin hubungan besan dengan kalian. Paman, aku nggak pernah bertemu anak Anda. Jangan bercanda. Enggak, kalian sudah bertemu. Dan lebih dari sekali. Kalau kamu setuju, masalah keluarga kalian ini, aku yang akan selesaikan. Bu Lista, jangan dengarkan omong kosongnya. Menurut laporan ini, rekening perusahaan kita sekarang sudah defisit 100 miliar. Selain itu, kita juga menghadapi putusnya arus kas. Ini sama sekali bukan masalah yang bisa dia selesaikan. 100 miliar ya? Halo? Atas namaku, berikan keluarga Karu investasi 200 miliar. Dalam 3 menit, aku mau lihat hasilnya. Bagus sekali. Apa yang kamu tertawakan? Dilihat dari usiamu, nggak jauh berbeda denganku. Nggak kusangka, kamu itu pandai berakting. Buruh migran kayak kamu, masih bisa investasi 200 miliar. Kamu pikir kamu siapa? 200 miliar? Itu banyak. Paman, Anda mungkin nggak tahu, keuntungan tahunan keluarga Karu cuma 40 miliar. 200 miliar, bagi kami itu sangat besar. Jangan buang waktu bicara dengannya. Bukannya dia bilang 3 menit. Dalam 3 menit, kalau aku nggak lihat uangnya, lihat apa yang akan kulakukan. Apa? Grup Steve berinvestasi pada kita. Berapa investasinya? 200 miliar. Bagaimana bisa? Ini beneran ulahmu? Iya. 200 miliar? Bagaimana kamu melakukannya? Siapa kamu sebenarnya? Grup Steve ini terdengar nggak asing. Bu Lista, jangan-jangan. Ku dengar Presidir Steve Global akan datang ke Kramba. Seluruh elit politik Kramba dan beberapa elit bisnis akan pergi menyambutnya. Masalah ini sedang ramai dibicarakan. Paman, karena bisa pakai sumber daya Steve, mungkinkah Anda? Aduh, awalnya aku mau bersikap rendah hati. Tapi karena begini, baiklah. Aku adalah presidir dari Grup Steve. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawakan kamu yang melebih-lebihkan. Tertawakan kamu yang gak tahu diri. Grup Steve, kamu tahu seberapa besar mereka? Itu konglomerat raksasa yang mendominasi keuangan global yang tersebar di dunia. Presidir mereka
adalah jenius bisnis yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin orang sembarangan sepertimu bisa pura-pura jadi dia? Bu Lista, kurasa ini kebetulan. Bukannya ayahmu juga sudah dihubungi kepala cabang Steve, Pak Fadli? Mungkinkah mereka yang bantu kita? Oh, investasi 200 miliar. Langsung diberikan begitu saja. Kalian dan pimpinan cabang Steve ternyata sudah seakrab itu. Memangnya kenapa nggak mungkin? Mereka adalah grup Steve. 200 miliar bagi mereka itu bukanlah apa-apa. Kamu dengar, Lista. Pak Fadli itu tertarik padamu. Kamu tahu itu. Jangan-jangan dia sengaja pakai kesempatan ini untuk menarik perhatianmu. Ayah, jangan bicara sembarangan. Kayaknya mereka nggak percaya padaku. Apa yang baru saja aku katakan? Kamu percaya atau enggak? Tapi bukannya Anda bilang Anda ini pengemis? Meski aku juga ingin percaya perkataan Anda, ini memang sulit diterima. Aduh. Aku akan selidiki masalah ini. Lalu apa yang kita bicarakan tadi masih berlaku atau enggak? Kalau aku bisa bantu kalian selesaikan masalah ini, maukah kamu menikah dengan anakku? Paman, bukannya ini terlalu dipaksakan. Lagian, sudah ada yang kusuka. Jangan pikirkan hal banyak. 3 hari lagi pesta pertunangan. Kamu datang saja. Anakku juga akan datang. Saat kamu bertemu anakku, kamu pasti akan suka. Benarkah? Ayah, aku masih di Jarsa bicarakan kerjasama. Gimana pemilihan menantu ayah? Aku sudah dapat calon yang cocok. Gadis ini sangat cocok untukmu. 2 hari lagi, aku siapkan pesta pertunangan di Hotel Makmur. Saat waktunya tiba, aku akan suruh menantuku datang. Cepatlah kembali. Baik, aku paham. Guru! Pak Steve! Guru, tunggu! Aduh, padahal aku di bandara tunggu Anda seharian. Gak kusangka, Anda sudah sampai. Anakku belum tahu identitasku. Kenapa siapkan penyambutan sebesar ini mau membunuhku? Aku bahkan berencana 3 hari lagi adalah pesta penyambutan Anda. Kami yang terlalu gegabah akan kusuruh orang batalkan. Tunggu. Mertuaku setidaknya berjuang di luar negeri selama bertahun-tahun. Gimanapun, dia nggak mungkin selevel dengan pengemis sepertimu. Sana pergi. Presiden mereka itu adalah jenius bisnis yang sangat luar biasa. Gimana mungkin orang sembarangan sepertimu bisa pura-pura jadi dia? Nggak perlu. Ada pepatah bilang, hormati pakaian sebelum orangnya. Aku kembali kali ini sudah lihat sikap asli orang-orang. 2 hari lagi pesta pertunangan anakku. Dan kita tunggu anakku dan menantuku nikah. Aku akan beri mereka kejutan. Baik, Guru. Ayahku masih begitu misterius. Kira-kira kayak apa ya menantu yang disukainya? Halo, Bintang. Aku sudah jemput ayah mertua. Tenang saja. Sekarang dia ada di rumahku. Kami akan urus dengan baik. Memang pantas cerutu Trinidad seharga puluhan juta per kotak. Rasanya sangat kuat. Tentu saja. Di sini, kami juga punya mansion house 50 tahun. Nanti akan kubawa. Mohon besan beri penilaian untuk itu. Baiklah. Benarkah? Ayahku baru saja menelponku. Pantas saja. Dia cukup puas denganmu. Dia bilang begitu. Benar. Kalau begitu, pesta pertunangan 2 hari lagi. Ingat datang tepat waktu ya. 2 hari lagi pesta pertunangan. Cepat sekali. Lista. Oh, Lista. Kamu gak lebih dari seorang penjilat. Meski kamu sangat suka Bintang, lalu kenapa? Bukannya dia tetap milikku? Ya, aku rasa bersiap. Iya, benar. Terima kasih. Coba saja. Iya, Sudah lama ya. Ayah, sudah dengar. Presdir Grup Steve kayaknya sudah tiba di Krambah. Sebentar lagi akan adakan penyambutan di hotel ini. Dan wali kota sendiri yang memimpin persiapannya. Memang benar. Kudengar wali kota bisa sampai pada tahap ini. Nggak lepas dari bantuan Pak Steve. Grup Steve menjangkau seluruh dunia. Bahkan lengkap, penuh dengan anak buahnya. Pesta penyambutan kali ini kayaknya bukan acara kecil. Andai saja, kita juga bisa beruntung lihat langsung wajah Pak Steve.
Bukannya ini pria tua yang menyamar jadi mertuaku? Kenapa dia ada di sini? Berani sekali Lista. Ngapain dia datang ke sini? Dia cari mati saja. Paman, putra Anda tibanya kapan? Kamu panik ya? Harusnya saat ini dia sedang dalam perjalanan dari Jarsa. Seharusnya dia sudah mau sampai. Jarsa? Bintang juga di Jarsa saat ini? Tapi hubungan kami sudah mustahil. Kayaknya gadis ini sangat tulus pada anakku. Cuma saja aku nggak tahu saat dia lihat Bintang nanti perasaannya akan gimana. Lista? Kenapa itu tadi? Kenapa? Helena, apa yang kamu lakukan? Masih punya muka untuk bertanya. Hari ini acara pertunanganku dengan Bintang. 2 orang gak tahu malu ini sedang apa di sini. Sekarang cepat pergi dari sini. Tapi mertuaku bilang padaku, ini acara pertunangan kami. Lista, oh Lista. Katanya kamu sangat mencintai Bintang. Baru beberapa hari gak ketemu, kamu sudah cari mertua untuk dirimu. Ayah, menurutmu? Lista, kamu dan putriku peringkat 1 dan 2 wanita cantik di Kramba. Tapi jangan turunkan kelas keluarga kaya kita. Orang tua ini terlihat kayak kuli dari desa. Beraninya kamu nikahi putranya. Jangan-jangan dia itu pria jelek. Putrimu yang mau nikah dengan putraku. Kalau putraku itu pria yang jelek, lalu dia... Kamu... Pak Tua, omong kosong apa ini? Yang akan aku nikahi itu CEO Grup Jaya, Bintang Jaya. Hartanya itu ratusan miliar, muda dan berbakat. Apa hubungannya dengan putramu si kuli bangunan itu? Kalau aku bilang Bintang itu adalah putraku, Paman, Anda bilang Bintang itu putra Anda. Apa itu benar? Lista, kamu percaya dengan omong kosongnya? Dia pernah menyamar jadi ayah mertuaku. Dan sayangnya, aku sudah membongkarnya. Aktingnya yang sangat buruk ini cuma bisa bohongi orang bodoh kayak kamu. Benar, aku terlalu banyak berpikir. Paman cuma orang biasa. Mana mungkin punya hubungan dengan Bintang? Ayah mertua, Anda sudah datang. Ayah masih ingat dengan pria ini kan? Dia bukan cuma menyamar jadi dirimu, tapi dia membawa wanita ini untuk mengacau di sini. Dia ingin hancurkan acara pertunanganku dengan Bintang. Benar, Besan. Kamu harus membela kami. Keluarga Alins adalah orang terpandang. Mereka pada tunduk padaku. Benaran menegangkan. Ayah mertua palsu apa? Orang seperti Steve saja berani menyamar. Aku jauh lebih pantas darinya. Tenang, dia itu menantu pilihanku. Akan kulihat siapa yang berani. Nanti akan kuberi dia pelajaran. Wah, bagus sekali. Besan, mumpung Bintang belum datang, bagaimana kalau kita sahkan saja? Pelayan. Besan, cepat tanda tangan. Kalau ini sudah ditandatangani, pernikahan Elena dan Bintang sudah ditetapkan. Elenaku jadi bagian keluarga Jaya. Bagus, bagus. bertunangan dengan Bintang. Aku sebagai ayahnya, apa sudah setuju? Steve, sebelumnya kamu menyamar sebagai aku masih bisa kutoleransi, tapi sekarang kamu berani robek surat pertunangan anak dan menantuku. Aku beneran terlalu sabar sama kamu. Apa dia putramu? Sampai berani tanda tangan. Kenapa nggak berani? Putraku adalah CEO grup, menantuku putri dari keluarga ternama. Mereka itu pasangan serasi. Justru kamu masih ingin menyamar sebagai aku untuk hancurkan pernikahan anak dan menantuku? Kamu terlalu mendalami peranmu. Kalimat itu seharusnya untuk dirimu sendiri kan? Omong kosong.
Steve, saat sekolah dulu, kamu bilang kamu paling pintar. Semua orang menjadikanmu panutan. Bahkan gadis yang kusuka juga menyukaimu. Sekarang usiamu sudah tua. Kalau kamu mau mengemis, nggak apa-apa. Malah kamu mengacau di sini. Steve, apa kamu nggak malu? Mumpung mertuaku belum marah ya, kamu bawa wanita ini cepat pergi dari sini. Kalian nggak disambut di sini. Betul, cepat pergi dari sini. Paman, apa yang harus kita lakukan? Baiklah Rehan, sebelumnya kenapa aku nggak menyadari kalau kamu begitu nggak tahu malu? Saat kamu berbohong, ekspresimu nggak berubah sama sekali. Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang aku ini menyamar, apa kamu berani bertaruh denganku? Kenapa nggak berani? Memang, apa taruhannya? Bintang masih butuh waktu untuk datang. Kita juga nggak perlu buang waktu lagi. Bukannya kamu bilang itu putramu. Sekarang kamu telepon dia. Biar semua orang melihatnya. Cepat. Sekarang juga. Bagus, bagus. Ayah mertua, cepat hubungi Bintang sekarang juga. Pria ini sangat sombong dan keras kepala. Cepat buat dia menyerah. Benar Besan, berikan dia pelajaran. Kenapa? Jangan-jangan kamu nggak punya nomornya. Omong kosong. Mana mungkin aku nggak punya nomornya? Aduh, kenapa hari ini aku nggak bawa ponsel? Steve, kalau berani kamu lakukan. Kalau hari ini bisa telepon, aku akan berlutut jilat sepatumu. Baiklah, ini ucapanmu sendiri ya. Pak Tua, aku sudah peringatkan, jangan salahkan aku. Kamu sudah singgung mertuaku. Lihat apa yang akan kulakukan. Ayah! Kamu ini si penyamar, malah so hebat di sini. Pengawal, dengarkan aku baik-baik. Pria ini baru saja bilang kalau nggak bisa melakukannya, patahkan kakinya. Ya ampun, bukannya itu Raja Minyak Powell? Kenapa dia ada di sini? Bukan cuma dia, ini orang kerajaan Dubai. Yang itu orang Ordo Salib Mawar. Yang lainnya juga orang-orang top di dunia. Kenapa mereka datang ke hotel kita? Menurutku cuma ada satu kemungkinan. Itu berarti di sini ada tokoh yang lebih hebat dari mereka. Ayah, kedua fotonya sudah aku kirim ya. Keduanya dari keluarga ternama di Kramba. Selain itu, keduanya tertarik pada putramu ini. Kamu ini ternyata agak hebat. Punya gaya ayahmu dulu. Baiklah, ayah akan bantu kamu kasih penilaian. Ayah, jadi maksud ayah... Ayah akan bantu kamu uji. Kalau bisa melewati ayah, dia berhak jadi menantu keluarga Jaya. Pak Steve, Anda ini ketua global grup Steve dan juga sebagai CEO. Kini sudah menguasai sebagian besar kekayaan di dunia dan dikenal sebagai pengusaha bisnis. Saat ini, Anda beneran ingin kembali ke Lenka? Aku sudah berjuang bertahun-tahun di luar. Anakku bahkan belum tahu. Aku sudah bangun usaha sebesar ini. Dia akan segera nikah. Aku rasa sudah waktunya kasih tahu identitasku padanya. Anggap saja kasih dia kejutan. Kami mengantar Pak Steve. Kenapa guru belum datang? Gilang ini. Aku belum bertemu anakku. Dia begitu berani menyambutku dengan gaya kayak gini. Gak ada aturan. Lumayan. Masih tahu aku suka makan apa. Ayah, apa ayah sudah dengar? Di Kramba ini kayaknya akan datang orang besar. Kalau nggak salah, dia adalah presidir grup Steve. Grup Steve? Ini konsorsium super yang menguasai dunia. Bahkan Pak Wali Kota secara pribadi pergi ke bandara menyambutnya. Cuma saja Pak Steve ini jarang tampil di depan umum. Orang biasa bahkan belum pernah melihatnya. Benarkah ayah? Presidir grup Steve ini marganya Jaya. Ayah mertua juga. Kalau saja ayah mertuaku presidir dari grup Steve, itu lebih baik. Tunggu sebentar. Kamu ini
Elena Alins? Kamu ini siapa? Aduh, aku ayah mertuamu. Aku ayah mertuamu. Dari mana pria tua miskin ini? Berani-beraninya menyentuh aku. Kamu sudah bosan hidup ya? Aduh. Nyah, jangan asal bicara. Bintang sudah kasih tahu aku. Mertuaku setidaknya berjuang di luar negeri selama bertahun-tahun. Gimana pun, dia nggak mungkin selevel dengan pengemis sepertimu. Sana pergi. Ayah, aku akan segera nikah. Ayah sudah pulang atau belum? Nah, ayah sudah sampai di Keramba buat pernikahanmu. Ayah secara khusus merapikan diri. Tenang saja, ayah dijamin nggak akan bikin kamu malu. Putriku, cepat lihat. Yang ini nggak buruk. Mungkinkah itu dia? Benar. Aura seperti ini, sekilas terlihat kayak pengusaha. Yang begini yang pantas jadi mertuaku. Ayah mertua. Kamu ini... Aku Elena dari keluarga Alins Krambah. Ini ayahku. Kami tahu Anda kembali hari ini. Kami datang untuk jemput Anda. Kalian pasti salah orang. Aku sama sekali bukan ayah mertua kalian. Aku nggak mungkin salah. Anda bermarga jaya. Gimana kamu tahu? Jadi kepulangan Anda kali ini, apa untuk pernikahan putramu? Iya. Sudah kubilang gak mungkin salah, ayah. Aku ini adalah menantu Anda. Ini 2 miliar. Ini ambillah hadiah pertemuan, ya. 2 miliar? Meski nggak tahu apa yang terjadi, kayaknya mereka mengira aku orang lain. Keluarga Alins ini terkenal di Keramba. Dengan mudah kasih 2 miliar. Kalau aku bisa andalkan kesempatan ini, berteman dengan mereka, ini sebuah keuntungan. Hah? Kamu ini... Rehan? Oh, bukannya ini teman sekelasku, Steve Jaya. Dulu kamu mahasiswa yang sangat pintar, sangat berwibawa. Begitu banyak dosen dan mahasiswa menyukaimu. Kamu sekarang kenapa bisa jadi kayak begini? Rehan, saat kita di kampus nggak akur memang nggak benar. Nggak disangka, lebih dari 10 tahun berlalu kita masih bisa bertemu. Jangan coba menipuku. Lihatlah apa yang kamu pakai sekarang. Apa ini? Jangan-jangan kamu jadi pengemis. Menjauh sana. Besan, kamu benar. Pria tua ini baru saja ingin menyamar sebagai kamu. Untung kami menyadarinya. Ayo, kami antar kamu pulang. Ada hal kayak gini. Dengar baik-baik, Steve. Kamu berani menyamar jadi aku? Aku beneran sudah jaga reputasimu. Aku menyamar jadi kamu. Memangnya enggak? Kalau nggak punya kemampuan nggak apa-apa. Tapi masih nggak tahu malu. Kedepannya, aku nggak mau melihatmu lagi. Ayo pergi. Bintang, ini calon menantu yang kamu tunjukkan padaku. Orang macam apa ini? Elena Alins ini nggak boleh diterima. Gawat Bu Lista, Elena dan yang lainnya sudah bawa orang itu pergi. Kita harus gimana? Sudah kayak gini, cuma bisa dibilang aku dan Bintang gak berjodoh. Bukannya itu putri dari keluarga Karu yang bernama Lista. Dia juga kandidat untuk anakku. Cuma nggak tahu gimana karakternya. Harus cari kesempatan. Uji dia baik-baik. Aku sudah punya rencana. Ayo pergi. Dua nona cantik, tolonglah. Aku belum makan selama 3 hari. Tolong beri aku sedikit uang, berikan sedikit. Dari mana datangnya pengemis busuk ini? Kotor banget, cepat pergi. Jangan. Aku nggak akan ambil gratis. Kalau kalian kasih uang, aku akan perkenalkan suami pada kalian. Setuju nggak? Kamu bicara omong kosong. Kamu saja nggak mampu makan. Apa yang kamu perkenalkan jangan-jangan pengemis. Cepat pergi sana. Menurutku dia cukup kasihan. Beri saja sedikit uang. Tapi Bu Lista, ini demi Bu Lista ya. Terimalah. Cukup kan? Cukup. Ternyata Lista ini nggak buruk. Seenggaknya berhati baik. Jauh lebih baik dari Elena. Ujian pertama, lolos.
Paman, tadi dokter baru saja periksa. Berbagai indikator tubuhmu nggak ada masalah. Paman istirahat dulu. Biaya medisnya biar kami yang tanggung. Nah, kita baru saja bertemu. Kenapa kamu sangat baik padaku? Aku juga nggak tahu. Aku cuma tahu Paman sedang kesulitan sekarang. Kami akan bantu sebisa mungkin. Tapi lain kali saat menyeberang, pastikan Paman berhati-hati. Gadis ini nggak buruk, cukup punya rasa tanggung jawab. Ujian kedua, lolos. Ayah, kenapa ayah kesini? Dasar anak durhaka, masih berani bertanya. Tanyalah dirimu sendiri, apa yang sudah kamu lakukan? Bu Lista, kamu nggak apa-apa? Ayah, sebenarnya aku salah apa? Sudah ayah bilang padamu, jangan menentang keluarga Alins. Kamu malah menentangnya, merebut pria dari Nona Elena. Grup Alins sudah mulai menyerang. Di pasar mereka tekan kita habis-habisan. Margin laba perusahaan kita turun 40%. Nilai pasar menguap 50%. Kalau ini terus berlanjut, kita pasti akan segera tamat. Lista nggak ada yang sayang. Lista nggak ada yang sayang. Lista nggak ada yang sayang. Kalian nggak boleh mengganggunya. Tapi aku tulus pada Bintang. Tulus? Tulus itu omong kosong. Keluarga Alins dan Grup Jaya masuk 5 besar keluarga elit. Nona Elena dan Bintang itu baru sepadan. Kamu cepatlah pergi ke keluarga Alins. Minta maaf pada mereka. Kalau mereka nggak memaafkanmu, jangan kembali. Aku nggak mau pergi. Apa yang kalian tunggu? Bawa Nona pergi cepat. Putrimu nggak mau pergi. Kenapa kamu memaksanya? Kamu itu siapa? Paman ini cuma pekerja biasa. Masalah ini nggak ada hubungannya dengan dia. Hah? Oh ya? Orang miskin begini berani ikut campur urusan keluarga Karu. Kamu sudah bosan hidup ya? Sudah aku bilang, Paman ini nggak bersalah. Jangan persulit dia. Paman, ini masalah keluargaku. Aku bisa urus sendiri. Bawa Paman istirahat ya. Bagus, bagus. Hormati yang lebih tua dan punya rasa keadilan. Ujian ketiga lulus. Dia sudah memenuhi syarat untuk jadi menantuku. Sejujurnya, anak ini, aku cukup menyukainya. Jadi urusan hari ini, aku pasti akan ikut campur. Paman, Anda bicara apa? Enggak. Salah paham. Maksudku, karakter putrimu ini sangat baik. Aku punya anak laki-laki. Kalau aku bisa bantu kalian selesaikan masalah ini, gimana kalau nikah sama anakku? Gimana kalau nikah sama anakku? Biar gimana pun juga keluarga Karu, di antara elit Keramba, masih punya posisi. Kamu itu cuma orang miskin. Anakmu bisa jadi apa? Masih berani mengincar putriku. Memang gak sepadan. Seenggaknya kamu tahu diri. Kami masih ada urusan. Aku gak mau meladenimu. Hei Lista, ayo ikut ayah pergi. Aku rasa kalian salah paham. Maksudku, kalian yang gak sepadan. Tapi, karena Nona Lista orangnya baik, aku bersedia menjalin hubungan besan dengan kalian. Paman, aku nggak pernah bertemu anak Anda. Jangan bercanda. Enggak, kalian sudah bertemu. Dan lebih dari sekali. Kalau kamu setuju, masalah keluarga kalian ini, aku yang akan selesaikan. Bu Lista, jangan dengarkan omong kosongnya. Menurut laporan ini, rekening perusahaan kita sekarang sudah defisit 100 miliar. Selain itu, kita juga menghadapi putusnya arus kas. Ini sama sekali bukan masalah yang bisa dia selesaikan. 100 miliar ya? Halo? Atas namaku, berikan keluarga Karu investasi 200 miliar. Dalam 3 menit, aku mau lihat hasilnya. Bagus sekali. Apa yang kamu tertawakan? Dilihat dari usiamu, nggak jauh berbeda denganku. Nggak kusangka, kamu itu pandai berakting. Buruh migran kayak kamu.
masih bisa investasi 200 miliar. Kamu pikir kamu siapa? 200 miliar? Itu banyak. Paman, Anda mungkin gak tahu, keuntungan tahunan keluarga Karu cuma 40 miliar. 200 miliar, bagi kami itu sangat besar. Jangan buang waktu bicara dengannya. Bukannya dia bilang 3 menit. Dalam 3 menit, kalau aku nggak lihat uangnya, lihat apa yang akan kulakukan. Apa? Grup Steve berinvestasi pada kita. Berapa investasinya? 200 miliar. Bagaimana bisa? Ini beneran ulahmu. Iya. 200 miliar? Bagaimana kamu melakukannya? Siapa kamu sebenarnya? Grup Steve ini terdengar nggak asing. Bu Lista, jangan-jangan Ku dengar Presdir Steve Global akan datang ke Kramba. Seluruh elit politik Kramba dan beberapa elit bisnis akan pergi menyambutnya. Masalah ini sedang ramai dibicarakan. Paman, karena bisa pakai sumber daya Steve, mungkinkah Anda? Aduh, awalnya aku mau bersikap rendah hati. Tapi karena begini, baiklah. Aku adalah presdir dari Grup Steve. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawakan kamu yang melebih-lebihkan. Tertawakan kamu yang gak tahu diri. Grup Steve, kamu tahu seberapa besar mereka? Itu konglomerat raksasa yang mendominasi keuangan global yang tersebar di dunia. Presdir mereka adalah jenius bisnis yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin orang sembarangan sepertimu bisa pura-pura jadi dia? Bu Lista, kurasa ini kebetulan. Bukannya ayahmu juga sudah dihubungi kepala cabang Steve, Pak Fadli? Mungkinkah mereka yang bantu kita? Oh, investasi 200 miliar. Langsung diberikan begitu saja. Kalian dan pimpinan cabang Steve ternyata sudah seakrab itu. Memangnya kenapa nggak mungkin? Mereka adalah Grup Steve. 200 miliar bagi mereka itu bukanlah apa-apa. Kamu dengar, Lista. Pak Fadli itu tertarik padamu. Kamu tahu itu. Jangan-jangan dia sengaja pakai kesempatan ini untuk menarik perhatianmu. Ayah, jangan bicara sembarangan. Kayaknya mereka nggak percaya padaku. Apa yang baru saja aku katakan? Kamu percaya atau enggak? Tapi bukannya Anda bilang Anda ini pengemis? Meski aku juga ingin percaya perkataan Anda, ini memang sulit diterima. Aduh. Aku akan selidiki masalah ini. Lalu apa yang kita bicarakan tadi masih berlaku atau enggak? Kalau aku bisa bantu kalian selesaikan masalah ini, maukah kamu menikah dengan anakku? Paman, bukannya ini terlalu dipaksakan. Lagian, sudah ada yang kusuka. Jangan pikirkan hal banyak. 3 hari lagi pesta pertunangan, kamu datang saja. Anakku juga akan datang. Saat kamu bertemu anakku, kamu pasti akan suka. Benarkah? Ayah, aku masih di Jarsa bicarakan kerjasama. Gimana pemilihan menantu ayah? Aku sudah dapat calon yang cocok. Gadis ini sangat cocok untukmu. 2 hari lagi, aku siapkan pesta pertunangan di Hotel Makmur. Saat waktunya tiba, aku akan suruh menantuku datang. Cepatlah kembali. Baik, aku paham. Guru! Pak Steve! Berani sekali, Lista. Ngapain dia datang ke sini? Dia cari mati saja. Paman, putra Anda tibanya kapan? Kamu panik ya? Harusnya saat ini dia sedang dalam perjalanan dari Jarsa. Seharusnya dia sudah mau sampai. Jarsa? Bintang juga di Jarsa saat ini. Tapi hubungan kami sudah mustahil. Kayaknya gadis ini sangat tulus pada anakku. Cuma saja aku nggak tahu saat dia lihat Bintang nanti perasaannya akan gimana. Lista? Kenapa? Helena, apa yang kamu lakukan?
Masih punya muka untuk bertanya. Hari ini acara pertunanganku dengan Bintang. 2 orang gak tahu malu ini sedang apa di sini. Sekarang cepat pergi dari sini. Tapi mertuaku bilang padaku, ini acara pertunangan kami. Lista, oh Lista. Katanya kamu sangat mencintai Bintang. Baru beberapa hari gak ketemu, kamu sudah cari mertua untuk dirimu. Ayah, menurutmu? Lista, kamu dan putriku peringkat 1 dan 2 wanita cantik di Kramba. Tapi jangan turunkan kelas keluarga kaya kita. Orang tua ini terlihat kayak kuli dari desa. Beraninya kamu nikahi putranya. Jangan-jangan dia itu pria jelek. Putrimu yang mau nikah dengan putraku. Kalau putraku itu pria yang jelek, lalu dia... Kamu... Pak Tua, omong kosong apa ini? Yang akan aku nikahi itu CEO Grup Jaya, Bintang Jaya. Hartanya itu ratusan miliar, muda dan berbakat. Apa hubungannya dengan putramu si kuli bangunan itu? Kalau aku bilang Bintang itu adalah putraku, Paman, Anda bilang Bintang itu putra Anda. Apa itu benar? Lista, kamu percaya dengan omong kosongnya? Dia pernah menyamar jadi ayah mertuaku. Dan sayangnya, aku sudah membongkarnya. Aktingnya yang sangat buruk ini cuma bisa bohongnya orang bodoh kayak kamu. Benar, aku terlalu banyak berpikir. Paman cuma orang biasa. Mana mungkin punya hubungan dengan Bintang? Ayah mertua, Anda sudah datang. Ayah masih ingat dengan pria ini kan? Dia bukan cuma menyamar jadi dirimu, tapi dia membawa wanita ini untuk mengacau di sini. Dia ingin hancurkan acara pertunanganku dengan Bintang. Benar, Besan. Kamu harus membela kami. Keluarga Alins adalah orang terpandang. Mereka pada tunduk padaku. Benaran menegangkan. Ayah mertua palsu apa? Orang seperti Steve saja berani menyamar. Aku jauh lebih pantas darinya. Tenang. Dia itu menantu pilihanku. Akan kulihat siapa yang berani. Nanti akan kuberi dia pelajaran. Wah, bagus sekali. Besan, mumpung Bintang belum datang, bagaimana kalau kita sahkan saja? Pelayan. Besan, cepat tanda tangan. Kalau ini sudah ditandatangani, pernikahan Elena dan Bintang sudah ditetapkan. Elenaku jadi bagian keluarga Jaya. Bagus, bagus. bertunangan dengan Bintang. Aku sebagai ayahnya, apa sudah setuju? Ayo pergi. Dua nona cantik, tolonglah. Aku belum makan selama 3 hari. Tolong beri aku sedikit uang, berikan sedikit. Dari mana datangnya pengemis busuk ini? Kotor banget, cepat pergi. Jangan. Aku nggak akan ambil gratis. Kalau kalian kasih uang, aku akan perkenalkan suami pada kalian. Setuju nggak? Kamu bicara omong kosong. Kamu saja nggak mampu makan. Apa yang kamu perkenalkan jangan-jangan pengemis. Cepat pergi sana. Menurutku dia cukup kasihan. Beri saja sedikit uang. Tapi Bu Lista, ini demi Bu Lista ya. Terimalah. Cukup kan? Cukup. Ternyata Lista ini nggak buruk. Seenggaknya berhati baik. Jauh lebih baik dari Elena. Ujian pertama, lolos. Paman, awas! Paman, tadi dokter baru saja periksa. Berbagai indikator tubuhmu nggak ada masalah. Paman istirahat dulu. Biaya medisnya biar kami yang tanggung. Nah, kita baru saja bertemu. Kenapa kamu sangat baik padaku? Aku juga nggak tahu. Aku cuma tahu
Paman sedang kesulitan sekarang. Kami akan bantu sebisa mungkin. Tapi lain kali saat menyeberang, pastikan Paman berhati-hati. Gadis ini nggak buruk, cukup punya rasa tanggung jawab. Ujian kedua, lolos. Ayah, kenapa ayah kesini? Dasar anak durhaka, masih berani bertanya. Tanyalah dirimu sendiri, apa yang sudah kamu lakukan? Bu Lista, kamu nggak apa-apa? Ayah, sebenarnya aku salah apa? Sudah ayah bilang padamu, jangan menentang keluarga Alins. Kamu malah menentangnya, merebut pria dari Nona Elena. Grup Alins sudah mulai menyerang. Di pasar mereka tekan kita habis-habisan. Margin laba perusahaan kita turun 40%. Nilai pasar menguap 50%. Kalau ini terus berlanjut, kita pasti akan segera tamat. Lista nggak ada yang sayang. Lista nggak ada yang sayang. Lista nggak ada yang sayang. Kalian nggak boleh mengganggunya. Tapi aku tulus pada Bintang. Tulus? Tulus itu omong kosong. Keluarga Alins dan Grup Jaya masuk 5 besar keluarga elit. Nona Elena dan Bintang itu baru sepadan. Kamu cepatlah pergi ke keluarga Alins. Minta maaf pada mereka. Kalau mereka nggak memaafkanmu, jangan kembali. Aku nggak mau pergi. Apa yang kalian tunggu? Bawa Nona pergi cepat. Putrimu nggak mau pergi. Kenapa kamu memaksanya? Kamu itu siapa? Paman ini cuma pekerja biasa. Masalah ini nggak ada hubungannya dengan dia. Hah? Oh ya? Orang miskin begini berani ikut campur urusan keluarga Karu. Kamu sudah bosan hidup ya? Sudah aku bilang, Paman ini nggak bersalah. Jangan persulit dia. Paman, ini masalah keluargaku. Aku bisa urus sendiri. Bawa Paman istirahat ya. Bagus, bagus. Hormati yang lebih tua dan punya rasa keadilan. Ujian ketiga lulus. Ia sudah memenuhi syarat untuk jadi menantuku. Sejujurnya, anak ini, aku cukup menyukainya. Jadi urusan hari ini, aku pasti akan ikut campur. Paman, Anda bicara apa? Enggak. Salah paham. Maksudku, karakter putrimu ini sangat baik. Aku punya anak laki-laki. Kalau aku bisa bantu kalian selesaikan masalah ini, gimana kalau nikah sama anakku? Gimana kalau nikah sama anakku? Biar gimana pun juga keluarga Karu, di antara elit Keramba masih punya posisi. Kamu itu cuma orang miskin. Anakmu bisa jadi apa? Masih berani mengincar putriku. Memang gak sepadan. Seenggaknya kamu tahu diri. Kami masih ada urusan. Aku gak mau meladenimu. Lista, ayo ikut ayah pergi. Aku rasa kalian salah paham. Maksudku, kalian yang gak sepadan. Tapi, karena Nona Lista orangnya baik, aku bersedia menjalin hubungan besan dengan kalian. Paman, aku nggak pernah bertemu anak Anda. Jangan bercanda. Enggak, kalian sudah bertemu. Dan lebih dari sekali. Kalau kamu setuju, masalah keluarga kalian ini, aku yang akan selesaikan. Bu Lista, jangan dengarkan omong kosongnya. Menurut laporan ini, rekening perusahaan kita sekarang sudah defisit 100 miliar. Selain itu, kita juga menghadapi putusnya arus kas. Ini sama sekali bukan masalah yang bisa dia selesaikan. 100 miliar ya? Halo? Atas namaku, berikan keluarga Karu investasi 200 miliar. Dalam 3 menit, aku mau lihat hasilnya. Bagus sekali. Apa yang kamu tertawakan? Dilihat dari usiamu, nggak jauh berbeda denganku. Nggak kusangka, kamu itu pandai berakting. Buruh migran kayak kamu, masih bisa investasi 200 miliar. Kamu pikir kamu siapa? 200 miliar? Itu banyak. Paman, Anda mungkin nggak tahu, keuntungan tahunan keluarga Karu cuma 40 miliar. 200 miliar, bagi kami itu sangat besar.
Jangan buang waktu bicara dengannya. Bukannya dia bilang 3 menit. Dalam 3 menit, kalau aku nggak lihat uangnya, lihat apa yang akan kulakukan. Apa? Grup Steve berinvestasi pada kita. Berapa investasinya? 200 miliar. Bagaimana bisa? Ini beneran ulahmu? Iya. 200 miliar? Bagaimana kamu melakukannya? Siapa kamu sebenarnya? Grup Steve ini terdengar nggak asing. Bu Lista, jangan-jangan Ku dengar Presidir Steve Global akan datang ke Krambah. Seluruh elit politik Krambah dan beberapa elit bisnis akan pergi menyambutnya. Masalah ini sedang ramai dibicarakan. Paman, karena bisa pakai sumber daya Steve, mungkinkah Anda? Aduh, awalnya aku mau bersikap rendah hati. Tapi karena begini, baiklah. Aku adalah presidir dari Grup Steve. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawakan kamu yang melebih-lebihkan. Tertawakan kamu yang nggak tahu diri. Grup Steve, kamu tahu seberapa besar mereka? Itu konglomerat raksasa yang mendominasi keuangan global yang tersebar di dunia. Presidir mereka adalah jenius bisnis yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin orang sembarangan sepertimu bisa pura-pura jadi dia? Bu Lista, kurasa ini kebetulan. Bukannya ayahmu juga sudah dihubungi kepala cabang Steve, Pak Fadli? Mungkinkah mereka yang bantu kita? Oh, investasi 200 miliar. Langsung diberikan begitu saja. Kalian dan pimpinan cabang Steve ternyata sudah seakrab itu. Memangnya kenapa nggak mungkin? Mereka adalah grup Steve. 200 miliar bagi mereka itu bukanlah apa-apa. Kamu dengar, Lista. Pak Fadli itu tertarik padamu. Kamu tahu itu. Jangan-jangan dia sengaja pakai kesempatan ini untuk menarik perhatianmu. Ayah, jangan bicara sembarangan. Kayaknya mereka nggak percaya padaku. Apa yang baru saja aku katakan? Kamu percaya atau enggak? Tapi bukannya Anda bilang Anda ini pengemis? Meski aku juga ingin percaya perkataan Anda, ini memang sulit diterima. Aduh. Aku akan selidiki masalah ini. Lalu apa yang kita bicarakan tadi masih berlaku atau enggak? Kalau aku bisa bantu kalian selesaikan masalah ini, maukah kamu menikah dengan anakku? Paman, bukannya ini terlalu dipaksakan. Lagian, sudah ada yang kusuka. Jangan pikirkan hal banyak. 3 hari lagi pesta pertunangan. Kamu datang saja. Anakku juga akan datang. Saat kamu bertemu anakku, kamu pasti akan suka. Benarkah? Ayah, aku masih di Jarsa bicarakan kerjasama. Gimana pemilihan menantu ayah? Aku sudah dapat calon yang cocok. Gadis ini sangat cocok untukmu. 2 hari lagi, aku siapkan pesta pertunangan di Hotel Makmur. Saat waktunya tiba, aku akan suruh menantuku datang. Cepatlah kembali. Baik, aku paham. Guru! Pak Steve! Guru, tunggu! Aduh, padahal aku di bandara tunggu Anda seharian. Gak kusangka, Anda sudah sampai. Anakku belum tahu identitasku. Kenapa siapkan penyambutan sebesar ini mau membunuhku? Aku bahkan berencana 3 hari lagi adalah pesta penyambutan Anda. Kami yang terlalu gegabah akan kusuruh orang batalkan. Tunggu. Mertuaku setidaknya berjuang di luar negeri selama bertahun-tahun. Gimanapun, dia nggak mungkin selevel dengan pengemis sepertimu. Sana pergi. Presidir mereka itu adalah jenius bisnis yang sangat luar biasa. Gimana mungkin orang sembarangan sepertimu bisa pura-pura jadi dia? Nggak perlu. Ada pepatah bilang, hormati pakaian sebelum orangnya. Aku kembali kali ini sudah lihat sikap asli orang-orang. 2 hari lagi pesta pertunangan anakku. Dan kita tunggu anakku dan menantuku nikah. Aku akan beri mereka kejutan. Baik, Guru. Ayahku masih begitu misterius. Kira-kira kayak apa ya menantu yang disukainya?
Halo, Bintang. Aku sudah jemput ayah mertua. Tenang saja, sekarang dia ada di rumahku. Kami akan urus dengan baik. Memang pantas cerutu Trinidad seharga puluhan juta per kotak. Rasanya sangat kuat. Tentu saja. Di sini, kami juga punya mansion house 50 tahun. Nanti akan kubawa. Mohon Besan beri penilaian untuk itu. Baiklah. Benarkah? Ayahku baru saja menelponku. Pantas saja. Dia cukup puas denganmu. Dia bilang begitu. Benar. Kalau begitu, pesta pertunangan 2 hari lagi. Ingat, datang tepat waktu ya. 2 hari lagi pesta pertunangan. Cepat sekali. Lista. Oh, Lista. Kamu gak lebih dari seorang penjilat. Meski kamu sangat suka Bintang, lalu kenapa? Bukannya dia tetap milikku? Ya, aku rasa bersiap. Iya, benar. Terima kasih. Coba saja. Iya, sudah lama ya. Ayah, sudah dengar? Presdir Grup Steve kayaknya sudah tiba di Krambah. Sebentar lagi akan adakan penyambutan di hotel ini. Dan wali kota sendiri yang memimpin persiapannya. Memang benar. Kudengar wali kota bisa sampai pada tahap ini. Nggak lepas dari bantuan Pak Steve. Grup Steve menjangkau seluruh dunia. Bahkan lengkap, penuh dengan anak buahnya. Pesta penyambutan kali ini kayaknya bukan acara kecil. Andai saja, kita juga bisa beruntung lihat langsung wajah Pak Steve. Bukannya ini pria tua yang menyamar jadi mertuaku. Kenapa dia ada di sini? Berani sekali, Lista. Ngapain dia datang ke sini? Dia cari mati saja. Paman, putra Anda tibanya kapan? Kamu panik ya? Harusnya saat ini dia sedang dalam perjalanan dari Jarsa. Seharusnya dia sudah mau sampai. Jarsa? Bintang juga di Jarsa saat ini? Tapi hubungan kami sudah mustahil. Kayaknya gadis ini sangat tulus pada anakku. Cuma saja aku nggak tahu saat dia lihat Bintang nanti perasaannya akan gimana. Lista? Helena, apa yang kamu lakukan? Masih punya muka untuk bertanya. Hari ini acara pertunanganku dengan Bintang. 2 orang gak tahu malu ini sedang apa di sini. Sekarang cepat pergi dari sini. Tapi mertuaku bilang padaku, ini acara pertunangan kami. Lista, oh Lista. Katanya kamu sangat mencintai Bintang. Baru beberapa hari gak ketemu, kamu sudah cari mertua untuk dirimu. Ayah, menurutmu? Lista, kamu dan putriku peringkat 1 dan 2 wanita cantik di Krambah. Tapi jangan turunkan kelas keluarga kaya kita. Orang tua ini terlihat kayak kuli dari desa. Beraninya kamu nikahi putranya. Jangan-jangan dia itu pria jelek. Putrimu yang mau nikah dengan putraku. Kalau putraku itu pria yang jelek, lalu dia... Kamu... Pak Tua, omong kosong apa ini? Yang akan aku nikahi itu CEO Grup Jaya, Bintang Jaya. Hartanya itu ratusan miliar, muda dan berbakat. Apa hubungannya dengan putramu si kuli bangunan itu? Kalau aku bilang Bintang itu adalah putraku, Paman, Anda bilang Bintang itu putra Anda. Apa itu benar? Lista, kamu percaya dengan omong kosongnya? Dia pernah menyamar jadi ayah mertuaku. Dan sayangnya, aku sudah membongkarnya. Aktingnya yang sangat buruk ini cuma bisa bohongnya orang bodoh kayak kamu. Benar, aku terlalu banyak berpikir. Paman cuma orang biasa. Mana mungkin punya hubungan dengan Bintang. Ayah mertua, Anda sudah datang. Ayah masih ingat dengan pria ini kan? Dia bukan cuma menyamar jadi dirimu, tapi dia membawa wanita ini untuk mengacau di sini. Dia ingin hancurkan acara pertunanganku dengan Bintang. Benar, Besan. Kamu harus membela kami. Keluarga Alins adalah orang terpandang. Mereka pada tunduk padaku. Benaran menegangkan. Ayah mertua palsu apa? Orang seperti Steve saja berani menyamar. Aku jauh lebih pantas darinya. Tenang, dia itu menantu pilihanku.
Akan kulihat siapa yang berani. Nanti akan kuberi dia pelajaran. Wah, bagus sekali. Besan, mumpung Bintang belum datang, bagaimana kalau kita sahkan saja? Pelayan. Besan, cepat tanda tangan. Kalau ini sudah ditandatangani, pernikahan Elena dan Bintang sudah ditetapkan. Elenaku jadi bagian keluarga Jaya. Bagus, bagus. Bertunangan dengan Bintang. Aku sebagai ayahnya. Apa sudah setuju? Steve, sebelumnya kamu menyamar sebagai aku masih bisa kutoleransi, tapi sekarang kamu berani robek surat pertunangan anak dan menantuku. Aku beneran terlalu sabar sama kamu. Apa dia putramu? Sampai berani tanda tangan. Kenapa nggak berani? Putraku adalah CEO grup, menantuku putri dari keluarga ternama. Mereka itu pasangan serasi. Justru kamu masih ingin menyamar sebagai aku untuk hancurkan pernikahan anak dan menantuku? Kamu terlalu mendalami peranmu. Kalimat itu seharusnya untuk dirimu sendiri kan? Omong kosong. Steve, saat sekolah dulu, kamu bilang kamu paling pintar. Semua orang menjadikanmu panutan. Bahkan gadis yang kusuka juga menyukaimu. Sekarang usiamu sudah tua. Kalau kamu mau mengemis, nggak apa-apa. Malah kamu mengacau di sini. Steve, apa kamu nggak malu? Mumpung mertuaku belum marah ya, kamu bawa wanita ini cepat pergi dari sini. Kalian nggak disambut di sini. Betul, cepat pergi dari sini. Paman, apa yang harus kita lakukan? Baiklah Rehan. Sebelumnya kenapa aku nggak menyadari kalau kamu begitu nggak tahu malu? Saat kamu berbohong, ekspresimu nggak berubah sama sekali. Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang aku ini menyamar, apa kamu berani bertaruh denganku? Kenapa nggak berani? Memang, apa taruhannya? Bintang masih butuh waktu untuk datang. Kita juga nggak perlu buang waktu lagi. Bukannya kamu bilang itu putramu. Sekarang kamu telepon dia. Biar semua orang melihatnya. Cepat. Sekarang juga. Bagus, bagus. Ayah mertua, cepat hubungi Bintang sekarang juga. Pria ini sangat sombong dan keras kepala. Cepat buat dia menyerah. Benar, Besan. Berikan dia pelajaran. Kenapa? Jangan-jangan kamu nggak punya nomornya. Omong kosong. Mana mungkin aku nggak punya nomornya? Aduh, kenapa hari ini aku nggak bawa ponsel? Steve, kalau berani kamu lakukan. Kalau hari ini bisa telepon, aku akan berlutut jilat sepatumu. Baiklah, ini ucapanmu sendiri ya. Pak Tua, aku sudah peringatkan, jangan salahkan aku. Kamu sudah singgung mertuaku. Lihat apa yang akan kulakukan. Ayah! Kamu ini si penyamar. Malah so hebat di sini. Pengawal, dengarkan aku baik-baik. Pria ini baru saja bilang kalau nggak bisa melakukannya, patahkan kakinya.